sesali dosa, sempurnakan wudhu, sholat tobat 2 rakaat, kemudian sebanyak mungkin istighfar setelah sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya jemaah sedikit kita akan bacakan kurikulum vitae dari Ustaz. Beliau adalah Ustaz Restu Sugiarto yang akan dipanggil Ustaz Cinta. Nanti kalau ada mau bertanya tentang masalah cinta, perjodohan, keluarga, dan bagaimana cara merawat keluarga terus adem ayam putra, beliau insyaallah amin. Beliau lahir 8 Januari 1975 di Klaten. Pendidikan beliau adalah alumni Ma'had Al-Mu'min Solo, dan beliau adalah alumni Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau sehari-hari aktif dalam kegiatan dakwah baik formal maupun non formal. Di antaranya adalah beliau aktif sebagai pengasuh kontes tahfidz Lom Tahfidz Darul Mahabbah. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengasuh Biro Jodoh dan Keluarga, yaitu Rumah Jodoh Indonesia. Kayaknya perubahan di dalam. Beliau alhamdulillah pengalaman lebih dari 1000 pasangan yang sudah dijodohkan. Lebih saja. Sampai 2000 sekarang. Saya baca artikel terakhir 1000-an. Sekarang sudah 2000. Monggo. Berarti sudah pengalaman. Ini pengalaman atau hobi? Hobi. Oke, pengalaman beliau yaitu perjodohan beliau. Tidak lama dan tidak baik jika saya akan berbicara pada Ustaz Pendeta Maskur. Ini? Iya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian, adik-adik juga yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini Allah pertemukan kita. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, fa insyaallah Allah juga menjamin keberkahan dari pertemuan itu. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini, minimal dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan semoga yang sudah nikah keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah, ada yang belum nikah? Yang belum nikah semoga segera dapat jodoh yang baru, yang jangan diamini ya, yang soleh atau solihah bagi yang ikhwan. Alhamdulillah, ini pertemuan yang luar biasa dan penuh cinta. Maka mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menambah ilmu. Dan tema kali ini cukup menarik. Apa tema kita pada kesempatan kali ini? Tema kita ada tulis di sini, Mas? Oke. Merajut ukhuwah di zaman fitnah. Ini penting sekali untuk kita kaji. Tapi sebelumnya untuk pengantar kita buka dulu
Surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum ilal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka selalu perbaikilah kondisi persaudaraan kalian. Ini ayat ini menarik sekali. Ternyata maksudnya adalah yang memungkinkan bersaudara secara tulus dunia akhirat itu hanyalah orang-orang yang beriman. Ini maksud pertama dari ayat ini. Jadi tidak ada yang bisa menjaga persaudaraan dengan tulus, dengan ikhlas dunia maupun akhirat kecuali orang-orang yang beriman. Maka seyogianya orang-orang yang beriman yang telah dipersaudarakan oleh Allah ini harus betul-betul, kalau sampai ada salah, ada khilaf, ada masalah, harus segera diperbaiki. Bahkan Nabi menyatakan kita nggak boleh diam-diaman lebih dari 3 hari. Itu rahasianya apa? Intinya jangan lama-lama kita berdiam-diaman, jangan lama-lama bertengkar, jangan lama-lama konflik. Tapi juga jangan diakalin, baru 2 hari nanti aja. Ya kalau masih hidup. Maka bersyukurlah ketika kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan insya Allah yang hadiri semua beriman. Insya Allah. Tapi saya heran, Mas, ini yang datang muda-muda semua ya? Ini usia 20 semua ya kira-kira ya? Oh, bapaknya juga masih muda semua ya? Masya Allah, 20 tahun semua ini ya, jadi masih semangat semua ya. Yang belum nikah tadi siapa? Angkat tangan dulu ya. Yang belum nikah, angkat tangan, oke. Turunkan pelan-pelan, kasihan. Maksudnya kenapa belum nikah ya? Tenang, saya punya list ikhwan itu ratusan ribu. Dari yang 18 tahun sampai 74, silahkan nanti ya. Jadi yang belum nikah nanti jangan kemana-mana, nanti tinggal di sini dulu ya, ketemu saya. Ini yang kemarin berjodoh Mas, 64 tahun ikhwan, berjodoh dengan 49 tahun, masih gadis ting-ting. Masya Allah, 49 tahun dengan 64 tahun. Jodoh itu satu nggak terkait dengan umur, 2 nggak terkait dengan titel, yang ketiga nggak terkait dengan ekonomi. Jodoh itu kaitannya dengan iman. Nanti insya Allah kita singgung tentang jodoh. Ada yang pengen tahu tentang jodoh? Yang pasti rahasianya cuma 3 ya, sudah tahu ya? 1, kalau kita manusia pasti jodohnya manusia. Betul? Yang kedua, kalau kita laki-laki pasti jodohnya perempuan. Betul? Yang ketiga, kalau kita orang baik pasti jodohnya orang baik. Surat An-Nur ayat 26. Itu yang dipegang. Kalau pengen yang baik, ya harus memperbaiki diri. Sama dengan orang beriman dengan orang beriman yang lain, ini seperti jodoh. Mereka dipersaudarakan oleh Allah, dijodohkan dalam tanda petik oleh Allah. Maka kalau sampai ada masalah, segera diperbaiki. Seperti layaknya suami istri, ada masalah segera diperbaiki. Jangan diam-diaman. Jangan konflik terus menerus. Maka Masya Allah, ini orang-orang beriman datang dan berkumpul di sini. Saya doakan semoga imannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksud imannya diterima oleh Allah itu karena sekarang zaman fitnah. Ya. Ala wa innal iman, kata Nabi. Sungguh sejatinya iman, idza waqa'atil fitan, kalau zaman sudah penuh fitnah,
zaman sudah penuh kekacauan, maka iman yang sejati, iman yang berguna itu hanya di negeri Syam. Di Syam, kata Nabi, hanya imannya para penduduk Syam yang berguna. Penduduk lain, penduduk Indonesia enggak berguna, kecuali satu. Kecuali kita peduli dengan perjuangan saudara-saudara kita di negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Di antaranya adalah Palestina, Suriah yang saat ini sedang berkecamuk. Saya baru pulang dari Lombok Timur, sebelumnya dari Aceh, Bandung, Banten, keliling terus sekarang di sini. Habis ini kita sudah ke Jogja, Klaten, Solo dan seterusnya. Karena apa? Di saat kita di sini bisa nikmat pengajian, nikmat menghabiskan snack sampai double snacknya. Nikmat bercengkrama dengan anak istri, tidur nyenyak, betul? Saudara kita terutama di Suriah saat ini apa? Rumahnya hancur, masjidnya hancur, sekolahannya hancur. Mereka tinggal di pengungsian. Padahal di bulan Januari Februari ini musim dinginnya menyengat sampai kambing itu membeku. Banyak orang-orang tua yang karena kelaparan meninggal membeku. Mereka makan apa sekarang? Sekarang ini mereka makan rumput karena nggak ada makanan lagi. Anak-anak makan kardus ini dimakan, diambil dari tong sampah dimakan. Sebagian lagi apa? Memburu kucing, sampai kucing se-Suriah habis. Akhirnya mereka masuk ke kebun binatang. Masuk ke kebun binatang, semua hewan di kebun binatang ditangkepin, disembelih bareng-bareng dimakan. Kita punya videonya lagi makan singa. Ketika hewan di seluruh kebun binatang habis, ini saudara kita ini, Muslim mereka. Suriah itu Masya Allah 85% ahlu sunnah wal jamaah. Tapi presidennya itu, mohon maaf, Syiah Nusairiyah. Yang dia presidennya ini mengganti syahadat asyhadu alla ilaha illallah diganti asyhadu alla ilaha Bashar Assad. Dan dia menghalalkan segala cara untuk membunuh rakyatnya sendiri karena apa? Dia mengaku titisan Tuhan. Rakyatnya sekarang ini Masya Allah, ketika kucing sudah habis, singa sudah habis, seluruh hewan di kebun binatang habis, mereka makan apa? Yang terakhir mereka minta fatwa ke Syekh di sana. Ya Syekh, tolong izinkan kami, bolehkan kami memakan bangkai saudara kami yang sudah meninggal. Dan itu mereka lakukan sekarang. Yang terbaru mereka minta fatwa, bapak-bapaknya. Ya Syekh, beri fatwa kami agar kami diperbolehkan membunuh istri dan anak perempuan kami sendiri, karena daripada anak perempuan kami dan istri kami, mohon maaf, diperkosa belasan tentaranya Bashar Assad untuk kemudian dibunuh secara keji di depan mata kami. Masya Allah. Maka mohon maaf, kita di sini ya Allah pada dandan cantik semua ya. Ini macan-macan semua ya. Macan itu mama cantik. Sekarang ada tambahan macan ternak, suka nganter anak. Istilahnya ada aja ya, mak-mak ya. Ya Allah, kita ngaji tenang betul. Kita makan tenang betul. Bahkan siang bakso, malam mie ayam betul. Ya Allah, sementara saudara kita di Suriah mereka kelaparan, kehausan, berjuang dengan kematian. Maka Nabi menandaskan, silakan dicatat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum, kalian sekali-kali tidak termasuk orang yang beriman, kata Nabi. Hatta yuhibba li akhi, sampai kalian bisa mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Berarti iman sekarang diuji. Di zaman fitnah ini iman diuji oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, tidak dikatakan beriman meskipun orang itu ngaku-ngaku iman ketika dia belum bisa mencintai saudaranya, terutama yang sedang kelaparan di Suriah, di Palestina, di daerah-daerah gempa, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Angkat tangan. Siapa yang mencintai dirinya sendiri? Angkat tangan. Semua ya? Siapa yang mencinta keluarganya?
Angkat tangan semua. Siapa yang mencintai suami masing-masing? Yang ibu? Semua ya. Yang nggak cinta boleh pulang. Siapa yang mencintai suami orang? Jangan ya. Oke. Mohon maaf. Kita ditantang. Betul-betulkah kita beriman kepada Allah? Cinta kita sedang dipertanyakan. Betul-betul enggak kita sudah mencintai orang lain, saudara kita, terutama yang seiman, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ketika hadis ini saya sampaikan di sebuah pesantren di Pandai Sike, Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya keliling ke sana. Santri-santri kecil pada menangis, kemudian melepas anting-antingnya, ada yang melepas jam tangannya, kemudian disumbangkan untuk saudaranya di Suriah. Masya Allah. Ustaz saya titip ini, Masya Allah. Harganya nggak seberapa, tapi cinta mereka tumbuh. Karena apa? Karena mohon maaf, kita tidak dikatakan beriman sebelum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Istilah yang barangkali jarang kita dengar adalah tahalli dan tahalli. Apa itu? Ketika Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ibnu Qayyim menerangkan maksud hadis ini dua. Berapa? Dua. Yang pertama adalah tahalli. Yang kedua maksudnya adalah tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela kepada saudaranya. Iri, dengki, betul? Dendam, dan segala macamnya. Itu namanya tahalli. Sudahkah kita mengosongkan hati kita dari saudara-saudara kita untuk tidak lagi membenci, tidak lagi iri, tidak lagi mencaci? Masya Allah. Yang terjadi sekarang, mohon maaf, kita baru diuji masalah pilihan presiden saja, cacian di medsos sudah luar biasa, betul? Ada kampret, ada cebong. Jadi ini udah nggak ada manusia di Indonesia, adanya kampret sama cebong. Masya Allah. Cacian, makian, dan segala macam ini, mohon maaf, jauh dari nilai-nilai Islam. Maka kita mulai dari forum ini. Yang pertama apa? Tahalli dulu. Tahalli dulu. Yuk kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Cara membersihkannya minimal habis sholat tolong dibaca surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, bareng-bareng kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nanti dibuka sendiri artinya surat Al-Hasyr ayat 10. Intinya apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Angkat tangan. Selain saya yang punya dosa di sini siapa? Angkat tangan. Yang enggak punya dosa boleh pulang. Semua punya dosa? Berarti doa ini penting enggak? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah ya Allah saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepadamu. Wa la taj'al fi qulubina, dan jangan biarkan ada di hati kami ini apa? Ghillan lilladzina amanu, kedengkian kepada saudara kami yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau maha pengasih, maha lembut, dan maha penyayang. Bu, kalau ada tetangga ada yang beli mobil, ibu bagaimana? Senang ya? Benar?
Soalnya kemarin ada ibu-ibu begini, tetangga beli mobil dia bilang gini, hah, baru bisa beli mobil. Masuk rumah pingsan dia. Muhammadiyah orang beriman, NU orang beriman, betul? Selama dia orang beriman, masih ahlu sunnah wal jamaah, jangan saling hina, jangan saling ejek. Hilangkan kedengkian, hilangkan iri dan dengki, hilangkan pertengkaran. Masya Allah, kita di kampung-kampung banyak mendapati orang diam-diaman itu bahkan sampai bertahun-tahun, sambil dia ngomong bahasa Inggris, dadio bodong rata suwek, dadio banyu rata cawo, dadio diet tak jiko. Ini bahasa Inggris mah Jawa mas. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Loh, mohon maaf, nggak usah antar tetangga, suami istri saja ada yang diam-diaman. Ini kemarin saya nangani Pak, suami istri tinggal satu rumah, lantai 1, lantai 2, istri di lantai 1, suami di lantai 2, 2 tahun nggak pernah melihat wajah. Mereka bikin jalur sendiri ke garasi masing-masing, jadi ke kantor masing-masing, pulang langsung ke lantai masing-masing. 2 tahun nggak pernah melihat. Sekali pernah melihat langsung berantem. Terus saya tanya, kalian tuh suami istri apa ira Amerika? Akhirnya saya bilang apa? Mas, kalau memang disatukan lagi tidak bisa, buka An-Nisa 130. Apa Ustadz? Buka dulu. Wa ayyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Ketika semua cara ditempuh untuk menyatukan hati, menyatukan cinta, mendamaikan rumah tangga nggak bisa lagi, maka pisahlah baik-baik kata Allah. Nanti Allah akan ganti jodoh dan rezeki yang lebih baik. Jadi cerai itu tidak selamanya tidak baik. Ada saat di mana orang lebih bagus kalau dia dipisahkan agar dapat jodoh yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Ketika dengan si ini semakin hari semakin runyam. Masya Allah. Maka mohon dengan sangat yang sudah diberi jodoh oleh Allah bersyukur ya. Apalagi mesra sampai sekarang ya. Apalagi yang sudah nikah berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah ya. 30 tahun, Masya Allah. Ada juga yang 30, 20, 10, soalnya bojone telu. Masya Allah, rukun semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya. Yang sudah lama menikah masih utuh konflik dikit-dikit biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai punya anak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada juga. Tadi ada yang semobil sama saya itu 9 bersaudara, aslinya 13, Masya Allah banyak banget ya. Anak Anda berapa mas? 2 ya, istrinya? Ngomong 1 wedi loh. Pira mas? 1 saya. 1. Ya Rahman. Oh 1 Wonosobo, 1 Banjarnegara, 1 Solo mas ya. Telu berarti ya. Ya Allah ya Rahman. Oke. Kembali ke takhalli, betul? Maksud dari mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, pakar cinta, ulama besar pakar cinta yang luar biasa. Beliau menyatakan maksudnya adalah yang pertama takhalli, mengosongkan diri. Kalau ini belum kosong, belum beriman kita, belum sepenuhnya cinta kepada saudaranya. Kalau masih ada iri dengki, berarti belum kosong ini. Hilangkan. Terus hilangkan. Minimal dengan doa di apa tadi? Al-Hasr ayat 10. Minimal. Yang kedua tahalli. Apa itu tahalli? Tahalli adalah menghiasi persaudaraan dengan cinta. Maksudnya dengan cinta itu bagaimana? Kita harus tahu apa yang dia butuhkan. Saudara kita di Suriah butuhnya apa? Sekarang butuhnya semua mereka butuhkan. Maka tiap bulan ya tim kita ada yang ngirim selimut ke sana. Bahkan ada yang sudah bangun 2 pabrik roti di sana. Karena mereka Masya Allah kesulitan makan dan minum. Mohon maaf bahkan sampai ada yang meminum kencingnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi alhamdulillah dari Bekasi kemarin saya punya ratusan titip. Tolong bangunkan pabrik roti di sana. Sekarang sudah beri 2 pabrik roti asli dari Indonesia.
Dari Kalbar kemarin nyumbang rumah, jualkan, uangnya semua sumbangkan untuk negeri Syam. Masya Allah, luar biasa. Mereka sadar karena mereka pasti akan meninggal dunia, betul nggak? Kita pasti akan meninggal nggak? Surat Al-Munafikun ayat 10 silakan dibuka. Surat Al-Munafikun ayat 10. Ternyata orang yang di dunia dia nggak suka bersedekah, nggak suka infak, bahkan cenderung pelit. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah, mereka teriak menangis luar biasa. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tolong tunda nyawaku sebentar ya Allah, perpanjang nyawaku sebentar ya Allah, jangan cabut dulu ya Allah. Aku pengen bersedekah dan aku pengen menjadi orang yang soleh. Di Al-Munafikun ayat 11 Allah jawab, walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali orang kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda barang sedikit pun. Ya, sebagai tanda cinta kita dalam rangka mengukuhkan ukhuwah di zaman fitnah, kita harus tahu kebutuhan saudara kita. Saudara kita di Suriah tadi kebutuhannya itu. Saudara kita di sini tentu juga banyak kebutuhannya. Misalnya, mohon maaf, para ikhwan mendapati di sini banyak janda misalnya. Mohon maaf, ada janda nggak? Ada janda nggak di sini? Ada? Nggak usah angkat tangan ya, nggak usah angkat tangan. Ada kawan kita kemarin kebutuhan para janda yang masih memungkinkan nikah lagi adalah mencari jodoh. Ada oknum ikhwan kita kemarin dia menjadi pejuang janda. Dia keliling mencari para janda, digolek ke jodoh. Begitu nggak dapat di PDW. Jadi istrinya 4 janda semua, lebih tua semua. Ketika kita tanya, Mas, istrinya kok tua semua? Ah, golek kita yang ditira itu. Tanggung jawab berarti ya. Masya Allah. Tergantung kebutuhannya apa. Kalau memang di sini ada anak yatim, apa kebutuhan untuk anak yatim? Dicarikan orang tua asuh. Muhammadiyah sudah berjuang luar biasa, juga organisasi yang lain. Yuk terus kita lihat saudara kita, mereka butuh apa, mereka kesusahan di bidang apa. Saat itulah kita harus bergerak. Kalau kita nggak mencari orang-orang susah, maka kita nggak akan tahu betapa sebenarnya banyak orang yang membutuhkan di antara kita. Maka kita akhirnya santai, menikmati hidup sendiri, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mohon maaf, saya doakan betul di sini untuk yang hadir, tolong hiasilah. Kalau hati sudah dikosongkan dari sifat iri dengki, maka hiasi dengan cinta. Cinta ini bentuknya macam-macam, bisa berbentuk uang, bisa berbentuk makanan, bahkan bisa berbentuk nasihat. Saya pernah kemarin ditelepon ibu dari Balikpapan. Dia nelpon saya, Ustadz, saya mau bunuh diri. Loh, kenapa Mbak mau bunuh diri? Saya sekarang hamil, tapi saya belum nikah. Saya dihamili bawahan saya. Ceritanya bawahan saya itu saya kasih SP, surat apa? Putus kerja. Intinya dia marah. Saya kasih surat itu, kemudian dia dengan kawan-kawannya apa? Membohongi saya untuk saya agar masuk ke hutan, ngecek tambang batu bara karena dia di perusahaan batu bara. Sampai sana karena dia sendiri tergesa-gesa, tiba-tiba ditangkap oleh bawahannya dan teman-temannya, dipenteng, ditali di pohon, mohon maaf, diruda paksa sampai berkali-kali sampai akhirnya hamil. Dia nggak cerita orang tua, nggak cerita ke atasannya, dan dia saat telepon saya kondisinya sudah hamil, mau bunuh diri. Akhirnya apa? Saya saat itu ada jadwal pengajian malam itu. Saya ditelepon jam 5. Saya cek masih ada tiket pesawat ke Balikpapan. Akhirnya apa? Pengajian kita ganti yang lain, saya terbang ke sana. Mbak, jangan bunuh diri dulu, tunggu saya. Kalau mau bunuh diri tunggu saya.
Loh, Ustaz mau nemenin saya bunuh diri? Ya nanti kita lihat. Yang penting dia nggak bunuh diri. Begitu saya sampai sana, mohon maaf, dia udah delosor di apa itu? Di bandara, udah nggak ada harapan hidup. Ustaz, ini nasib saya mengenaskan sekali. Sudah begitu yang menghamili saya itu, mohon maaf, non muslim. Maka benih ini saya, satu sisi saya bahagia diberi benih oleh Allah, sisi lain benihnya non muslim. Lewatnya bukan pernikahan, tapi dia memaksa saya. Na'udzubillah. Akhirnya apa? Malam itu nggak tidur, saya temani ngobrol. Intinya apa? Mbak, jangan bunuh diri. Beri kesempatan saya mencarikan suami, bukan Mbak. Apa ada yang mau sama saya, Ustaz? Ada, insya Allah. Saya bilang ada aja, insya Allah. Karena ayatnya jelas kan? Ar-Rum 21, An-Nisa ayat 1, surat Yasin ayat 36. Itu jaminan jodoh. Jadi yang belum dapat jodoh, nggak usah putus asa, ya. Apalagi kemarin dari putus asa sampai apa? Gantung di pohon pisang, jadi nggak mati-mati. Nggak usah. Ar-Rum 21, An-Nisa ayat 1, Yasin 36, itu jaminan setiap orang dapat jodoh. Saya bilang ke Mbak tadi, Mbak jangan bunuh diri karena Mbak tidak berbuat salah tapi disalahi orang, insya Allah ada jodohnya. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Sekarang sudah jam 1 malam, saya check-in kan hotel, Mbak masuk sana. Loh Ustaz mau kemana? Nggak usah ngurusi saya. Saya pokoknya bismillah, saya mau doa malam ini. Batin saya tak mikir, tak jodohin harus hopot ya. Waktunya cuma sampai pagi. Pagi saya sudah beli tiket harus balik ke Jogja karena ada ceramah lagi. Begitu saya check-in hotel, dia masuk hotel, malam saya doa, ya Allah, semoga ada ya Allah, ikhwan yang mau tanggung jawab ya Allah, gitu ya. Singkat cerita, mohon maaf, akhirnya pagi hari saya nemu seorang ikhwan dari Jawa tapi tinggalnya di Balikpapan. Cuma kan nggak boleh dinikahkan ini, betul? Nah akhirnya apa? Yang terpenting ada ikhwan yang mau tanggung jawab. Saya cuma butuh kalimat dia di depan akhwat ini, Mbak, insya Allah saya siap terima anak yang ada di kandungan Mbak. Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya begitu anak itu lahir dan sekarang mereka menikah, ya Allah luar biasa. Intinya apa? Terselamatkan, tidak jadi bunuh diri, tidak jadi putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah putus asa atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah, karena tidak ada kaum yang suka putus asa kecuali orang-orang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Maka yang hadir di sini yang sedang punya masalah apapun, termasuk masalah persaudaraan yang terganggu, jangan sampai putus asa. Apalagi cuma masalah jodoh kecil, insya Allah kecil. Mengapa saya bilang kecil? Karena pernah ada akhwat ke tempat saya, usianya sudah 50 tahun, masih gadis. Ustadz, saya sedih Ustadz. Oh iya Mbak, saya melihat wajah Mbak emang sedih. Saya nangis Ustadz. Iya, ketahuan air mata keluar. Ada apa Mbak? Saya mau curhat. Ya silahkan. Sudah dari tadi Mbak di sini. Silahkan cerita. Loh, kalau jadi konsultan harus sabar memang. 1 jam itu dia nangis itu ya. Kenapa Mbak? Jadi gini Ustadz, saya sudah cari jodoh ke sana kemari Ustadz. Sudah nawar-nawarkan ke sana kemari, nggak ada yang mau. Lah saya sedih banget karena teman saya ada yang bilang ke saya kemarin itu, apa bilangnya temennya? Neng, jodohmu udah habis di dunia, jodohmu mungkin nanti di akhirat. Apa betul Ustaz? Saya bilang belum tentu. Kalau kita masuk neraka nggak dikasih jodoh, yang dikasih jodoh itu jomblo yang masuk surga. Kalau Mbak masuk surga, insya Allah dapat jodoh. Oh gitu Ustaz ya. Tapi apa stok di dunia udah habis Ustaz? Belum. Selama ada laki-laki di muka bumi yang belum nikah, dia adalah calonmu. Maka kalau ditanya, Mbak sudah punya calon belum? Jawab, sudah. Siapakah calon Mbak? Semua laki-laki yang ada di muka bumi ini yang halal nikah dengan saya adalah calon saya. Ngono. Jangan putus asa. Masya Allah, Masya Allah. Maka mari, ini persaudaraan harus dijaga betul. Tolong saling menguatkan.
Jangan sampai orang yang beriman di sekitar kita, dia terabaikan, dia tertindas, dia terzalimi tanpa ada pertolongan kita sama sekali. Kembali ke Al-Hujurat ayat 10, bahwa kita ini bersaudara ketika kita seiman. Iman ini sangat mahal harganya. Tolong sekarang dalam hati masing-masing bersyukur kalau diberi iman oleh Allah sehingga menjadi orang beriman, dikasih sahabat juga orang beriman, sekeluarga bahkan beriman. Alhamdulillah. Silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 91. Ali Imran 91. Apa itu isinya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam kondisi kafir, mereka itu tidak akan dijadikan orang yang beriman. Jadi label kafirnya nggak mungkin diganti jadi iman, meskipun mereka setor kepada Allah emas sepenuh bumi, mil'ul ardi dzahaban. Andaikan orang kafir itu bisa setor emas sepenuh bumi kepada Allah untuk menyembah Allah agar label kafir mereka diganti iman, tetap tidak bisa. Ini berarti apa? Kesimpulannya, iman itu lebih berharga dari emas yang bahkan pun sepenuh bumi. Ada enggak manusia di muka bumi yang punya emas sepenuh bumi? Ada enggak? Ada enggak? Yang paling kaya sementara ini dan diabadikan di Al-Quran saja, emasnya enggak sepenuh bumi. Siapa dia? Qarun. Yang bahkan kalau kita di Wonosobo ini nyangkul-nyangkul, kok kita dapat cincin emas atau piring emas, kita bilang apa? Harta karun. Saking harta si karun ini banyak banget. Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 78 sampai 82. Kunci gudang emasnya diangkat Al-Gojo-nya nggak kuat. Kaya raya karun itu, Masya Allah. Padahal semula miskin, ikut ngaji begini, ikut ngaji Nabi Musa, bajunya sobek-sobek. Kalau semua udah pulang, Qarun dan istrinya dan anaknya nangis surhat, wahai Nabi Musa, tolong doain kami biar kami jadi orang kaya. Karena yang doain seorang Nabi, akhirnya dia jadi orang kaya, jadi punya emas banyak. Tapi begitu punya emas banyak, dia sombong, dia menjadi kafir, dia tidak mau infak dan sedekah. Bahkan ketika didatangi utusan Nabi Musa, dia bilang apa? Kamu jangan minta-minta ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku itu dapat harta banyak karena aku punya kepintaran, bisa mengembangkan uang-uangku, kata Qarun. Akhirnya apa? Dia diadab oleh Allah, dibikin kiamat kecil. Satu kawasan yang dia miliki, berikut hartanya ditelan bumi. Ada di Al-Qasas ayat 81, silahkan dibuka. Kemudian Allah peringatkan kepada semuanya yang pengen kaya di muka bumi ini, yang pengen kaya Qarun di muka bumi ini, Allah peringatkan bahwa nanti akan bernasib sama dengan Qarun ketika dia tidak beriman, ketika dia tidak rendah hati, ketika dia tidak sadar bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga yang hadir kaya raya semua, tapi kaya yang beriman, kaya yang dermawan, kaya yang kemudian membuat kaya saudaranya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau cuma pengen kaya, kalah kita sama Qarun. Tapi orang kaya yang sejati adalah yang dia mau berbagi kepada orang lain. Masya Allah, ini sering saya ingatkan untuk diri saya, bahwa kalau kita meninggal itu enggak bawa apa-apa, betul? Betul? Maka manfaatkan harta kita untuk menghiasi persaudaraan dengan saudara kita tadi, tahalli tadi. Hiasi itu persaudaraan dengan cinta kita. Cinta kita itu wujudnya 3. Berapa? Siapa yang cinta saudaranya? Kalau Anda cinta dengan antum, siapa nama antum? Aflah. Kalau saya cinta dengan Mas Aflah karena tetangga saya misalnya, maka cinta saya wujudkan dengan minimal 3.
Ini dalam rangka tahalli. Setelah saya tidak membenci beliau, tidak dengki beliau, maka saya harus menghiasi cinta saya dengan Mas Aflah minimal dengan 3. Yang pertama, bisalam. Bisalam itu apa? Dengan selalu berkirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Ya Allah. Istrinya sudah berapa Mas? Masih 1, subhanallah. Istiqomah Mas ya berarti ya? Istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah Mas. Istiqomah itu aja continue ya. Surat Fussilat ayat 30. Minimal saya kirim salam terus. Karena ini tetangga saya kenal dia, sama-sama di Wonosobo, sama-sama bahkan satu kampung. Kalau sampai saya tidak tahu nasib dia, kebangetan. Ini wujud persaudaraan. Dengan apa? Kirim salam. Maka setelah ini tolong HP-nya, WA-nya, manfaatkan untuk kirim banyak salam kepada saudara-saudara. Apalagi saudara dekat, teman dekat yang pernah berarti buat kita. Yang pernah membuat bangkit hidup kita. Ya, yang pernah membuat hidup kita jadi lebih berarti. Hubungi lagi mereka. Kirimi salam lagi. Kirimi salam. Tapi kirimi salam lama-lama juga membosankan. Kirim salam, kirim salam, kirim salam. Maka yang kedua, ada cara yang kedua. Cara membangun cinta yang kedua. Apa itu? Birrijli. Birrijli artinya dengan kaki. Bukan kita tendang. Birijli itu maksudnya apa? Dikunjungi. Kalau jauh ya jangan jalan kaki. Kaki itu diwujudkan jadi roda 2, roda 3, roda 4. Atau pesawat. Intinya apa? Orang itu dikirimi salam seneng apa enggak? Dikunjungi seneng apa enggak? Kecuali yang ditagih hutang ya. Tapi itu pun seneng mestinya. Orang yang ditagih hutang itu dikunjungi mestinya juga harus seneng. Karena apa? Dibantu diselamatkan. Karena Nabi tidak menyolatkan seorang sahabat yang meninggal karena masih punya hutang. Hutang itu nggak main-main dalam Islam. Lain waktu kita bahas itu. Tapi kita kembali ke yang kedua. Tolong dikunjungi. Apalagi itu orang tua kita sendiri. Apalagi itu mohon maaf anak kita sendiri. Sanak saudara kita sendiri. Kunjungi mereka ya Allah. Ini yang pada di kota-kota ini kadang ada orang tua yang kadang di desa, mohon maaf, cuma ditelepon dan ditelepon tapi nggak dikunjungi. Kalau di Wonosobo insya Allah nggak ada ya. Tapi saya mendapati banyak saudara kita di kota-kota besar itu mengunjungi hanya setahun sekali pas Lebaran. Ada juga yang bahkan 2 kali puasa, 2 kali Lebaran nggak pulang-pulang. Bang Toyib, Masya Allah. Tolong kunjungi, mumpung orang tua masih hidup. Ya, surganya kita itu di orang tua, betul? Celaka, celaka, celaka kata Nabi 3 kali. Ya Rasul, mengapa engkau mengulang celaka sampai 3 kali? Iya, celakalah seorang anak yang punya orang tua yang sudah renta, tapi dia tidak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Orang tua itu semakin renta, itu menjadi surga bagi anak-anaknya. Semakin repot kita ngurus orang tua, tapi kita mau ngurus, itulah surga. Masya Allah. Saya doakan semoga termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan terjadi kasus kemarin di sebuah kota, nggak bisa sebut kota mana. Mohon maaf, ibunya ikut ke anaknya laki-laki. Anaknya udah nikah, ibunya numpang di rumah anaknya. Ternyata istri anaknya jahat. Saat suaminya pergi, istrinya mulai ambil sapu lidi. Ibu mertua dipukuli pakai sapu lidi. Gara-gara apa? Sering mecahin gelas, mecahin piring. Jadi dia nggak pengen duduk manis, sering bikinkan minum untuk anaknya, untuk menantunya. Tapi saat bikinkan begini, akhirnya pecah. Akhirnya ibu nggak tahu diri, ini mahal tahu nggak? Pak. Anehnya ketika anak kandungnya tahu ibunya dipukuli menantunya, malah anak kandungnya tuh melu gebuki mbok nih. Akhirnya oleh Allah diadab langsung, la yahya wa la yamut, dia sakit, gak mati, gak hidup, diperiksakan kemana-mana, gak ketahuan sakitnya apa, sampai dia meninggal dunia. Nabi bersabda, seluruh azab dari kemaksiatan anak cucu Adam, nanti turunnya di akhirat setelah kiamat, kecuali 1, durhaka kepada orang tua.
Azabnya turun di dunia sebelum anak itu meninggal dunia. Maka saya doakan semoga semua jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Karena kita udah tua pun pasti punya orang tua, betul? Muliakan mereka, kunjungi mereka, kirimi salam. Tapi jangan kirimi salam terus tanpa dikunjungi, harus dikunjungi. Nah yang ketiga, ini yang luar biasa, berat tapi pahalanya sangat besar. Ini untuk mengukuhkan ukhuwah di zaman fitnah. Apa itu? Bil mal. Bil mal. Apa itu? Menghiasi persaudaraan. Apakah dengan keluarga besar, apakah dengan orang-orang yang seiman dengan kita, dengan harta benda. Orang dikirimi salam senang, dikunjungi senang, dibawain oleh-oleh senang banget, ya Allah. Padahal dia bisa beli sendiri, tapi kalau hadiah itu rasanya beda, betul? Mie ayam sama-sama dia bisa beli, tapi ini dibawain lebih enak. Masya Allah. Apalagi hadiahnya kunci Innova, kunci Alfa gitu ya. Mungkin pingsan orangnya ya. Tapi berilah itu. Karena apa? Itulah saat di mana kita beramal soleh sebelum kita meninggal dunia. Yang punya harta benda, yang punya miliaran di rekening, yang punya mobil sampai 45, yang punya rumah tengkelajak di mana-mana. Ayo, mumpung masih hidup semuanya? Masih hidup semuanya? Masih sehat semuanya? Tolong senyum dulu. Siapa yang senyum sekali sehari, insya Allah masih hidup. Senyum 10 kali sehari, sehat. Senyum 100 kali sehari, sama dengan olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Senyum 1000 kali sehari, perlu diperiksakan. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Yang diberi harta lebih oleh Allah, yang diberi mal atau kekayaan yang berlimpah oleh Allah, jangan lupa, mumpung kita masih hidup, ayo bismillah. Itu bukan kita buang. Jangan salah. Ada seorang haji ditanya, Pak Haji, Anda kok tiap orang dikasih, ada bakori kasih. Oh, maaf, saya nggak ngasih. Saya investasi akhirat. Nanti di akhirat saya tagih. Gitu loh. Jadi mohon maaf, infak dan sedekah itu bukan kemudian ngasih cuma-cuma. Nanti itu pengembaliannya berlipat ganda di akhirat dan tidak menutup kemungkinan di dunia. Silakan dibuka surat Saba ayat 39. Surat apa? Ayat berapa? 39. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, kata Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan berlipat ganda. Berapa penggantian dari Allah? Ini minimal di Al-An'am ayat 160. Minimal. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang sedekah dengan 1, Allah akan kembalikan minimal 10 kali lipat. Di ayat yang lain 700 kali lipat. Bahkan dalam kondisi tertentu unlimited dikembalikan di dunia dan pastinya di akhirat. Maka kalau kita infak sedekah di dunia, mengunjungi, mengirimi salam, ngasih hadiah kepada sanak saudara, berharapnya biasa saja. Ini saya investasi akhirat. Di dunia nggak kembali pun nggak masalah, gitu ya. Wala tamnun tastakfir. Surat Al-Muddathir ayat 6. Jangan terlalu berlebihan mimpi pengembalian di dunia, ya. Tapi karena panen akhirat, panen utama kita di mana? Akhirat. Biasanya orang yang ikhlas seperti ini malah di dunia itu dikasih jor-joran oleh Allah, nggak habis-habisnya. Subhanallah. Tidak ada sejarahnya orang yang dermawan itu bangkrut, tapi banyak sekali orang bangkrut karena pelit, karena util bin medit alias bakhil bin cetil. Betul? Ada yang punya sumur di rumah? Ada yang punya sumur di rumah? Oke, sekarang sudah nggak modal sumur ya? Modalnya pump biasanya ya. Yang pernah melihat sumur ya.
sumur itu airnya aneh. Kalau kita timba setiap hari, airnya nggak berkurang, malah bertambah, betul? Dan airnya sehat. Tapi tolong dicoba seminggu nggak ditimba, itu airnya mulai keruh, menghitam, bahkan beracun, bahkan kemudian mulai berkurang. Sama dengan harta benda kita. Kalau sering kita ambil untuk kebutuhan orang lain, Masya Allah, Allah akan tambah terus. Dan Allah akan segarkan kehidupan kita. Maka para sahabat Nabi hampir semuanya, mereka kaya dan dermawan. Karena apa? Ya Allah, nggak lepas dari infak dan sedekah. Saya ajak siang ini, saudara kita banyak yang kesusahan di mana-mana, betul? Betul. Pembuktian cinta kita adalah dengan yang pertama, takhalli, kosongkan iri dengki. Udah, sudahi konflik, sudahi saling mengenyek. Mengenyek apa ya? Menghina, menghujat. Udah, itu nggak ada manfaatnya. Mohon maaf, orang itu kalau bisa kita hujat, pasti dia bisa membalas 10 kali lipat, betul? Nggak ada habisnya. Kemarin ada ibu-ibu, omahmu itu kayak gupon dorong. Wah, karena kecil. Yang satu gantian, rumahmu kayak rumah tikus. Wah, yang sini balas, tikus nggak punya rumah. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Yang sini, ada yang tikus punya rumah. Mana? Tom Jerry. Malah jadi taruh-taruhan. Ya Allah. Na'udzubillah min. Udah disudahi ya. Kalau ada salah dari saudara kita, tolong pintu maafnya dibesarkan ya. Saya ajak, mau? Kalau mau ikut majelis saya, ini sekarang sudah majelis saya ini, karena saya ngisi, nanti gantian kita yang ngisi ya, insya Allah ya. Majelis saya namanya Majelis Cinta, itu tugasnya semua jamaah termasuk saya juga masuk jamaah. Karena nggak ada guru, nggak ada murid, semua mengaji. Itu tugasnya 4 dalam hidup ini. Apa itu? S. Apa itu yang pertama? Mohon ampun pada Allah. Tugasnya mohon ampun pada Allah. Apalagi yang dengan saudaranya kemarin-kemarin masih cuek. Bahkan pun nggak dengan saudaranya, dengan suaminya juga banyak yang dicuekin. Ada oknum ibu kemarin itu mau dipegang suami, alah, demak-demak bayar. On bayar. Caci mudeng lah. Bapak kan demak kok bayar ya. Wajan. Demak kok bayar ya. Tapi ada memang ibu pas mau juga bayar. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo. Ini yang pertama, mohon ampun pada Allah. Yang merasa punya salah dengan suami, punya salah dengan istri, punya salah dengan anak, punya salah dengan orang tua, punya salah dengan teman dekat, punya salah dengan sanak saudara, punya salah dengan tetangga-tetangga. Ayo, yang pertama mohon ampun kepada Allah. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian. Maka tugas pertama, saya selalu mengajak teman-teman yang mau diajak, yang pertama apa? Mohon ampun. Yang kedua, yang kedua, memohonkan ampun saudara. Jadi Mas, kirimi salam, kunjungi, kasih hadiah berupa harta benda yang dia butuhkan. Jangan lupa mohonkan ampun juga saudara kita kepada Allah. Itu masih ada di surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun kamu kepada Allah atas dosamu dan mohonkan ampun untuk semua saudara yang beriman laki-laki maupun perempuan. Saya mau tanya sebelum saya terangkan hadisnya. Di sini sudah ada yang mengamalkan belum? Memohonkan ampun saudara seiman laki-laki dan perempuan 27 kali sehari. Sudah belum? Belum. Oke. Alhamdulillah kita sudah mulai mencoba istiqomah. Karena apa? Nabi bersabda,
Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa 'ishrina marratan fil yaum kana minal ladina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardh. Nabi bersabda, siapa yang memohonkan ampun, mohon ampun dan memohonkan ampun orang beriman laki-laki maupun perempuan 27 kali sehari, maka orang yang memohonkan ampun ini, satu, doanya akan mustajab. Dia akan digolongkan orang yang doanya mustajab. Yang kedua, dia akan menjadi penyebab seluruh makhluk Allah dikasih rezeki oleh Allah. Berarti dia jadi pintu rezeki bagi seluruh alam semesta, termasuk sanak saudara kita. Gara-gara ada kita yang suka memohonkan ampun, maka Allah ngasih rezeki, murah rezeki kepada siapapun. Karena ada orang-orang kayak kita yang mau memohonkan ampun saudara kita yang seiman. Mau saya ajak untuk memohonkan ampun? Kalimatnya mau? Oke, kalau saya karena sering bepergian kemana-mana, ya, nggak sempat menghitung pakai jari karena nyopir dan segala macam, maka saya bikin lantunan sedikit tapi untuk rengang-rengang di hati. Astaghfirullah walil mu'minin wal mu'minat, ya. Itu sesuai dengan surah Muhammad ayat 19. Mohonlah ampun kamu pada Allah dan mohonkan ampun orang beriman laki-laki dan perempuan. Ikuti saya bareng-bareng. Astaghfirullah walil mu'minin wal mu'minat. 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 Sudah 5. Tinggal dikalikan berapa? 5 sudah 25 ditambah 2. Jadi nggak perlu ngitung pakai gini atau tasbih, kita sudah bisa 27 kali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Tolong, tugas kita nggak cuma mohon ampun pada Allah, tapi memohonkan ampun. Kalau kita cinta saudara kita, maka nggak cuma dikirimi salam, nggak cuma dikunjungi, nggak cuma dikasih hadiah yang menarik untuk mereka, yang dibutuhkan untuk mereka, tapi juga dimohonkan ampun. Yang ketiga, apa tugas kita di dalam kehidupan di dunia ini? Yang ketiga adalah minta dimohonkan ampun. Yang ketiga, silahkan dibuka surat Ghafir ayat 7. Siapa yang kita minta untuk mohonkan ampun kita? Kita minta kepada malaikat. Ternyata malaikat itu akan otomatis memohonkan ampun kita kepada Allah ketika kita melakukan 2 hal. Maka lakukan 2 hal ini agar secara otomatis kita sama dengan minta pada malaikat untuk memohonkan ampun kita kepada Allah. Apa 2 hal ini? 1, tobat. Kalau kita mau tobat, malaikat langsung memohonkan ampun pada kita. Yang kedua, mengikuti ajaran Allah. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, kata malaikat, tolong ampunilah orang yang tobat dari orang-orang yang beriman dan mengikuti jalanmu, mengikuti syariatmu. Sekali lagi, yang punya dosa selain saya tadi siapa? Angkat tangan. Semua? Oke, sudah tobat belum? Sudah tobat belum? Gimana cara tobatnya? Astagfirullah itu mohon ampun. Kalau tobat gimana caranya? Oke, ada di surat Ali Imran 133 sampai 135. Apa itu? 4M. M yang pertama menyesal. Itu kita ringkaskan dari surat Ali Imran 133 sampai 135. M pertama menyesal. M yang kedua memperbanyak istighfar. Jadi istighfar itu hanya salah satu syarat memperbanyak istighfar. M yang ketiga menyatakan diri tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah dilakukan. M yang keempat mengiringi atau menutup kemaksiatan yang kemarin
dengan amalan-amalan yang baik. Misalnya kemarin suka, mohon maaf, pelit, sekarang dermawan. Kemarin suka cemberut, sekarang senyum. Masya Allah. Dan lebih mantap lagi kalau kita semua sholat taubat. Nabi bersabda, siapa yang punya dosa sebesar gunung, bahkan pun lebih, kalau dia mau menyesal, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian istighfar sebanyak mungkin, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini kita ringkas jadi 4S. Sesali dosa, sempurnakan wudhu, sholat taubat 2 rakaat, kemudian sebanyak mungkin istighfar setelah sholat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Subhanallah, saya doakan semoga semua diampuni oleh Allah. Ini malaikat sudah insya Allah sudah mulai memohonkan ampun kita kepada Allah. Sekarang yang keempat, MMMS. Apa tugas kita yang keempat? S. Apa itu S? Saling mengampuni atau saling maaf memaafkan. Ini ada di surat Ali Imran ayat 134. Wal 'afina 'anin nas. Lengkapnya wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Ketika jengkel, ketika marah tetap ditahan dan dia siap memaafkan siapapun yang buat salah dia. Pernah marah enggak? Oh sering. Sehari berapa kali? Sudah memaafkan belum? Sudah. Soalnya kemarin ada yang, mohon maaf Pak, ada yang nyapu itu sambil mencucu, tahu mencucu ya? Manyun. Ada ibu lain lewat, Mbak Yu, kok nyapu sambil mencucu, sampai hampir mirip dengan sapunya. Ya jengkel aku. Kenapa jengkel, sama siapa? Itu loh, sama orang yang barusan punya gawe itu loh, nikahin anaknya. Lu kenapa? Aku kesana bawa apa-apa, pulang nggak dibawain apa-apa. Kamu nggak dibawain enggak? Aku juga. Wong loro mencucu bareng. Ibu ketika lewat sama nasibnya mencucu bareng. Jadi nyapu jarak sini toh dari jam 6 sampai jam 11 siang. Na'udzubillah min dzalik. Ya berlatih bersama-sama apa? Menahan amarah dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini indah sekali. Inilah persaudaraan dalam Islam yang diikat oleh keimanan. Marah itu sewajarnya boleh, tapi harus pintu maafnya lebih besar. Kemarin ada seorang ibu ketahuan selingkuh. Mohon maaf, saya lihat di sini ada enggak, coba saya cek dulu ya. Oh enggak ada ya. Ada ibu, seorang ibu, enggak perlu saya sebutkan di kota mana, selingkuh. Selingkuhnya di Jakarta dengan bawahannya. Dia manajer sebuah bank. Nah begitu selingkuh, ternyata mohon maaf, pas lagi makan dengan selingkuhannya, tetangga dari kota asal dia tahu, langsung difoto, dikirim ke suaminya yang di kota asalnya, karena suaminya PNS nggak bisa ikut ke Jakarta. Singkat cerita suami langsung telepon, Ma, besok langsung ngajukan surat pengunduran dari bank, udah saya belikan tiket, kamu pulang. Ada apa suamiku tercinta? Wis pokoknya mulio. Enggak bisa begini. Langsung dikirim fotonya. Ya Allah, kamu dapat dari mana? Enggak perlu kamu tanya. Intinya ada orang mengirim itu dan ngonangi kamu berbuat tidak baik. Dan ternyata setelah kita usut, ternyata kamu sudah lama dengan orang ini. Bahkan tidur satu rumah, di rumahnya bawahannya itu. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Yang ingin saya terangkan apa? Luar biasa suaminya ini. Jadi ceritanya istrinya langsung pulang saat itu juga. Tek, begitu sampai bandara disambut suaminya. Tapi begitu suaminya senyum, istrinya mungkin awalnya takut, ketahuan selingkuh kan takut ya. Tapi ngelihat suaminya kok kayaknya senyum. Akhirnya istrinya mencoba ceria kayak nggak ada dosa gitu. Suaminya tiba-tiba itu terbayang cowok yang sama dia. Akhirnya jengkel, mohon maaf. Istrinya langsung dipukul wajahnya. Terus akhirnya istrinya kabur, nggak jadi ikut pulang. Kabur dari hotel ke hotel, begitu uangnya mau habis ke rumah saya. Soalnya uangnya udah mau habis.
ke rumah saya, Ustadz, enaknya saya kembali ke suami saya atau saya kabur lagi? Kalau saya kabur lagi, uang saya udah habis. Enaknya saya cerai atau saya kembali ke suami saya? Saya bilang, Mbak masih cinta nggak dengan suaminya? Oh ya Allah Ustadz, dia susah cari duanya Ustadz. Oke, berarti Mbak pengen kembali? Iya. Ya udah kembali aja, apa sulitnya? Lah masalahnya kan saya dipukul lagi gimana? Ya itu nasib Anda. Akhirnya saya minta dia, saya tuntun ke masjid. Ayo Mbak ke masjid. Kamu ngamalin 4S dulu. Sesali dosa, sempurnakan wudu, salat tobat 2 rakaat, sebanyak mungkin istighfar. Udah Ustaz, sedekah sekarang. Dia sedekah di kotak masjid, saya nggak tahu berapa. Sekarang pulang. Mbak sudah mengamalkan Al-Dzariyat ayat 50, lari kepada Allah, fafiru ilallah. Kalau ada masalah, lari ke Allah, jangan lari ke dukun. Al-Dzariyat 50. Sekarang Mbak pulang. Ngapain saya pulang Ustaz? Salam. Habis salam ngapain? Salat. Wudu atau salat? Salat apa Ustaz? Tergantung jamnya. Kalau kamu duhur sampai sana ya sholat duhur. Kalau jam 9 pagi sampai sana ya sholat duha. Oh gitu Ustaz. Siap. Nanti kalau dipukul, insya Allah tidak. Begitu dia pulang, dodok, 3 kali setelah berdibuka. Mata mulai. Wah langsung dedek. Langsung biasa ya. Ustaz, kita ya ditantang meneh aku Ustaz. Terus apa? Langsung di kamar mandi, wudu, sholat. Begitu sholat di luar dugaan, suaminya muter di belakang terus. Wut gini. Wis nek dikeprut manis nasib. Dia udah siap-siap gini. Ternyata sampai salam tidak dipukul, tapi apa yang terjadi? Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Suaminya dari belakang meluk. Set. Kayak film Kos itu loh Mas. Set. Sambil meneteskan air mata. Sing gedhe pangapuramu Ibu. Aku ingin ngantem paimu ning ngarep umum. Oh Mas, aku ya tok ngapura, aku ya njaluk ngapura, aku wis selingkuh, ya wis padha-padha. Ya Allah, dua-duanya saling memaafkan. Padahal itu masalah besar bagi umumnya orang, tapi bagi mereka masalah kecil karena sama-sama beriman, sama-sama pengen bersatu dan sudah pada kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Tobat kepada Allah. Masya Allah. Pulang jangan lupa ya, peluk suami ya. Menurut penelitian ilmiah, siapa yang suami istri suka berpelukan sehari 7 kali minimal, itu dijamin mesra, nggak usah pakai ngomong sudah paham apa yang dimaui. Istri diem aja mesti jalur duit, suami diem aja jalur apa ya. Oke, itu sekilas. Saya berdoa semoga di sini setelah ini ukhuwahnya semakin kuat ya. Orang-orang yang memang harus dicintai dengan sungguh-sungguh. Dengan apa tadi? Kirimi salam, kunjungi, kasih hadiah atau segala sesuatu yang dia butuhkan. Kayak saudara kita di surga butuhnya apa? Kasih semampu kita. Kemudian yang keempat, mohonkan ampun dia kepada Allah. Surat Al-Ghafir ayat 7. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 3 lebih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Monggo silakan pembawa acara mau bagaimana, mau ada dialog atau kita sudahi, kita serahkan kepada beliau. Jadi saya sebentar cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ada dulu sebentar, habis ada nanti langsung direspon Ustaz, habis itu kita sholat. Yang dulu mau pulang sholat di rumah, sekarang bapak-bapak jangan sholat berjamaah. Maka dulu orang imam asar dulu, ada dulu. Sambil menyimak azan, yang punya pertanyaan bisa ditulis atau bisa langsung di WA-kan ke WA saya juga boleh. Ada yang mau nyatet? Azan dulu ya. Azan dulu ya. Sementara dicatat di kertas dulu. Nanti insya Allah saya kasih nomor HP insya Allah. Allah
Gimana? Mau sholat dulu apa? Silakan ditawarkan lagi ke ibu-ibu. Kita sholat dulu lanjut. Kita tawarkan dulu, nanti tawarkan soal lama. Gimana dulu? Atau sudah disediakan ada? Masih lanjut atau orang? Lanjut orang? Kita sholat dulu, sholat dulu kita tunggu. Setelah kita udah ibu ini, aduh, salah dulu nih. Kayaknya Mas tetap sholat dulu kayaknya. Bahwa terjadi beberapa bagian